Halo rekan-rekan, kali ini kita akan membahas tentang konsep refactoring. Jadi konsep refactoring itu adalah konsep yang umum digunakan pada saat kita sudah membuat kode dan kita hendak mengoptimasi kode tersebut. Kata kuncinya adalah optimasi. Dan optimasi apa saja yang kita lakukan dan bagaimana Visual Studio Code akan membantu kita, ya. Mari kita bahas di video kali ini. Apa yang kita lakukan pada saat kita melakukan refactoring itu adalah pertanyaan intinya. Pertama yang kita lakukan pada saat kita melakukan refactoring adalah kita mengoptimasi kode kita. Definisi optimasi kode ini macam-macam ya. Oke. Bisa kita melakukan perbaikan kode kita ya, mengeliminasi variabel yang tidak terpakai, mengulangi repetisi kode yang dipanggil berulang, atau melakukan aktivitas semudah untuk mengubah nama sebuah variabel. Lalu aktivitas kedua yang umumnya kita lakukan refactoring adalah kita meng-apply design pattern. Ya. Ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kalau kita bicara design pattern, maka kita bicara praktik-praktik yang sudah teruji kebenarannya. Kita sudah bisa yakin bahwa kode yang kita kembangkan itu akan berjalan optimal dibanding kita menyusun kode sendiri. Maka tujuan refactoring kedua adalah apply design pattern. Dan yang ketiga adalah melakukan cleanup code. Ya. Cleanup code ini artinya kita membersihkan kode kita. Membersihkan kode kita ini bisa saja dengan berbagai macam pendekatan. Misalnya saja menghapus komentar yang tidak perlu, kemudian mengubah sebuah metode dengan keluaran tertentu yang sudah tidak terpakai, menggunakan variabel-variabel, menghapus variabel-variabel yang sudah tidak digunakan, ya, menentukan scope siklus hidup variabel, itu yang kita lakukan di refactoring. Ya. Dan sekarang kita akan coba teknik refactoring di Visual Studio Code. Pada Visual Studio Code, refactoring itu didukung dengan berbagai macam fitur. Ya, fitur yang paling utama adalah ekstrak metode dan ekstrak variabel. Tapi bukan hanya itu, banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh refactoring di Visual Studio Code. Visual Studio Code contohnya memiliki yang kita sebut dengan code action. Code action ini bukan hanya sebatas melakukan refactoring, tetapi juga melakukan quick fix. Quick fix itu apa sih? Kalau misalnya ada kode-kode yang tidak berjalan karena Anda lupa misalnya mengimport namespace. Ya. Atau ada kode-kode yang misalnya Anda lalai sehingga kode tersebut tidak mengaplikasikan interface tertentu. Ya. Refactoring actionnya di sini ada ekstrak method, ekstrak variabel, rename ya, dan sebagainya. Kalau rekan-rekan pengen menambah fitur-fitur refactoring, itu ada banyak di extension dengan refactoring. Jadi ada extension khusus. Tapi kalau C# itu extensionnya sudah built-in ya. Jadi teman-teman nggak perlu nambah lagi di marketplace. Tapi kalau Python atau Java atau yang lain, itu mungkin rekan-rekan perlu menambahkan extension tambahan. Oh iya, satu lagi. Refactoring kalau pengen lengkap banget, itu ada di Visual Studio 2022 yang terbaru ya. Oke. Tapi di sini kita akan menggunakan Visual Studio Code saja. Yuk kita coba praktiknya. Nah, di sini saya memiliki sebuah kode ya, sebuah kode dan rekan-rekan bisa melihat ini adalah kode singleton ya. Oke. Kode ini bisa kita lakukan refactoring. Contohnya kita bisa melakukan klik kanan, kemudian di sini ada rename simbol misalnya. Oke. Karena ini C#, saya nggak pengen pakai yang namanya underscore. Saya ingin menggunakan model variabel berbasis camel. Maka saya cukup rename simbol. Kemudian saya rename simbolnya. Kemudian saya tekan enter. Maka secara otomatis semua variabel yang berubah atau yang berhubungan itu berubah. Rekan-rekan bisa melihat seperti itu. Anggaplah saya membuat sebuah metode di sini. Sebuah metode. Oke. Sebuah metode misalnya saya menggunakan integer A sama dengan 0, kemudian integer B sama dengan 12, kemudian
kita melakukan penambahan integer C sama dengan A ditambah B. Nah, seperti ini ya kira-kira. Pada saat kamu memilih source code tersebut ya, ini saya pilih nih source code-nya 3 baris ini, maka akan ada semacam bulb idea atau yang kita sebut dengan code action yang bisa kamu aktifkan dengan kontrol titik gitu ya. Kalau saya klik bulb idea ini, maka saya akan punya beberapa pilihan. Apakah saya ingin melakukan extract method ya, extract local function, atau embed current selection into code block untuk menambahkan code block. Di sini saya akan milih extract method. Maka di sini sudah dibuatkan sebuah metode baru ya, yang metode barunya tersebut tidak lain tidak bukan adalah kode yang kita buat di sini. Ya. Apa yang terjadi kalau misalnya kita memilih misalnya extract local function? Maka teman-teman bisa melihat bahwa function tersebut itu akan masuk ke dalam local function tersebut. Kita melakukan di sini extract method ya, dan seperti ini kira-kira. Maka saya cuma perlu menambahkan metodenya seperti apa. Misalnya saya beri nama metodenya adalah hitung ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ya seperti ini, maka kita sudah berhasil melakukan extract method. Ya. Jadi itu beberapa fitur yang bisa kita lakukan untuk refactoring. Jadi kontrol titik, maka nanti akan ada ide-ide apa saja kode yang bisa kita lakukan. Misalnya di sini kita hendak melakukan generate override atau extract backslash gitu ya. Generate override ya, atau extract backslash. Jadi selalu ada code action yang ada di sini. Ya. Dan itu bisa kita gunakan misalnya untuk melakukan banyak aktivitas, mengenkapsulasi, mengekstrak metode, merename metode ya, dan sebagainya. Demikian video kali ini, semoga rekan-rekan tercerahkan tentang apa itu refactoring. Intinya refactoring adalah mengoptimasi sebuah kode tanpa mengubah perilaku kode tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.